Tahun 1988, Desa Karangwuni masih terasa sangat sederhana. Jalanannya belum beraspal, hanya tanah padat yang memanjang di antara rumah-rumah kayu dan kebun warga. Setiap sore, suara ayam pulang ke kandang dan anak-anak bermain kelereng menjadi pemandangan biasa. Siti, gadis 17 tahun yang dikenal pendiam dan lugu, menghabiskan sebagian besar waktunya membantu orang tuanya. Rambut hitam panjangnya selalu terurai sederhana, kadang hanya dijepit kecil di samping. Ia bukan gadis yang suka tampil menonjol, tetapi siapapun yang melihatnya akan menyadari kelembutan wajahnya. Teman terdekatnya, Yani, justru kebalikannya. Yani lebih percaya diri, mudah bergaul, dan selalu terlihat modis menurut ukuran desa saat itu. Bandana warna-warni hampir selalu melingkar di kepalanya, membuatnya mudah dikenali dimanapun. Ramadan tahun itu baru memasuki hari ketiga ketika Siti mengalami kejadian kecil yang mengubah banyak hal. Sepedanya tiba-tiba lepas rantai di jalan pulang dari pengajian sore. Ia mencoba membetulkan, tetapi tangannya justru semakin kotor oleh oli. "Tunggu, biar saya bantu." Suara itu membuatnya menoleh. Yono berdiri di sampingnya, tersenyum ramah. Tanpa banyak bicara, pemuda 18 tahun itu berjongkok dan memperbaiki rantai sepeda dalam waktu singkat. "Sudah, coba sekarang," katanya. Siti mencoba mengayuh pelan. Sepedanya kembali normal. "Terima kasih," ucapnya pelan. Yono hanya mengangguk sambil tersenyum, lalu berjalan kembali ke arah pasar. Namun sejak hari itu, setiap sore Siti mulai sering melihat Yono melintas di jalan depan rumahnya. Hari-hari Ramadan berjalan dengan ritme yang sama seperti biasanya. Sahur, sekolah, membantu orang tua, lalu pengajian sore. Namun bagi Siti, ada sesuatu yang terasa berbeda. Hampir setiap menjelang maghrib, Yono selalu terlihat melintas di depan rumahnya, kadang membawa barang dagangan dari toko keluarganya. Kadang mereka hanya saling tersenyum. Kadang Yono berhenti sebentar. "Baru pulang dari pengajian?" "Iya," jawab Siti singkat. Percakapan mereka tidak pernah panjang, tetapi selalu cukup membuat Siti diam-diam menunggu sore berikutnya. Yani yang sering datang ke rumah Siti mulai menyadarinya. "Aku perhatikan, tiap sore ada yang lewat terus ya," kata Yani sambil menahan tawa. "Cuma lewat," jawab Siti pura-pura biasa. "Lewat sih lewat, tapi matanya nggak pernah lewat dari kamu." Siti hanya tersipu. Ia sendiri tidak yakin sejak kapan mulai merasa gugup setiap melihat Yono. Malam-malam Ramadan semakin ramai. Musyalah desa dipenuhi remaja yang tadarus setelah salat tarawih. Disitulah Siti dan Yono mulai lebih sering berbicara, biasanya di teras musyalah yang lampunya agak redup. Mereka berbicara tentang hal-hal sederhana, pelajaran sekolah, rencana setelah lulus, atau cerita lucu teman-teman mereka. Tidak ada kata cinta, tidak ada pernyataan apapun, tetapi keakraban mereka tumbuh pelan-pelan, seperti lampu minyak yang menyala kecil namun hangat. Sebelum lanjut, silahkan subscribe, like, dan share, serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update cerita nostalgia dari channel Gita Cintaku ini. Memasuki pertengahan Ramadan, Siti mulai menyadari bahwa ia sering memikirkan hal-hal kecil tentang Yono. Ia ingat cara Yono tersenyum, cara bicaranya yang tenang, bahkan suara langkahnya ketika datang ke musyalah. Suatu malam setelah tadarus, sebagian besar teman mereka sudah pulang. Hanya beberapa remaja yang masih duduk di teras. "Kalau nanti lebaran, kamu biasanya kemana?" tanya Yono. "Di rumah saja, paling keliling ke saudara dekat," jawab Siti.
Yono mengangguk. Kalau saya mampir ke rumahmu, tidak apa-apa. Siti menunduk sebentar, lalu menjawab pelan, kalau ramai-ramai, boleh. Jawaban itu sederhana, tetapi cukup membuat Yono tersenyum lebih lebar dari biasanya. Di sisi lain, Yani mulai sibuk membantu persiapan acara lebaran di rumah keluarganya yang cukup besar. Ia meminta Siti datang membantu beberapa hari menjelang hari raya. Nanti banyak tamu dari luar desa, kata Yani. Seru, pasti ramai. Siti mengangguk, tetapi dalam hatinya muncul perasaan aneh. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia berharap lebaran tahun ini tidak hanya ramai, melainkan juga membawa sesuatu yang lebih berarti. Malam takbiran tiba dengan suara beduk dan takbir yang menggema di seluruh desa. Anak-anak membawa obor, berjalan beriringan di jalan-jalan kecil, sementara para orang tua berdiri di depan rumah menyaksikan dengan senyum bangga. Siti berdiri di teras rumahnya, memandangi keramaian. Di antara rombongan pemuda desa, ia melihat Yono berjalan sambil membawa obor. Ketika mata mereka bertemu, Yono mengangkat tangannya sedikit, sebuah sapaan kecil yang membuat hati Siti berdebar. Lihat siapa yang lewat, bisik Yani yang kebetulan datang. Siti pura-pura tidak mendengar, tetapi senyumnya tidak bisa disembunyikan. Malam itu, Siti tidur lebih lambat dari biasanya. Ia memikirkan hal-hal sederhana. Apakah Yono benar-benar akan datang ke rumahnya besok? Apakah mereka akan sempat berbicara lagi? Pertanyaan-pertanyaan kecil itu membuat malam terasa lebih panjang. Pagi lebaran datang dengan suasana yang berbeda. Udara terasa lebih segar, jalanan lebih ramai, dan aroma opor ayam serta kue kering memenuhi setiap sudut desa. Sekitar pukul 10 pagi, seseorang mengetuk pintu rumah Siti. Ketika pintu dibuka, Yono berdiri dengan pakaian rapi dan membawa sebungkus kecil kue dari toko keluarganya. Selamat Lebaran, katanya agak gugup. Siti mempersilakan masuk. Percakapan mereka tidak lama karena tamu lain terus berdatangan, tetapi sebelum pulang Yono sempat berkata pelan, kalau sore nanti tidak sibuk, kita jalan sebentar ke lapangan desa? Banyak yang main petasan. Siti mengangguk pelan. Sore itu, mereka berjalan berdampingan menuju lapangan desa. Langit berwarna jingga, dan suara anak-anak bermain petasan terdengar di kejauhan. Tidak ada pegangan tangan, tidak ada kata-kata romantis, hanya langkah pelan dan senyum yang sesekali muncul. Ramadan tahun ini cepat sekali, kata Yono. Iya, jawab Siti, tapi rasanya berbeda. Berbeda bagaimana? Siti tersenyum kecil. Lebih berkesan saja. Senja semakin turun, lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Di lapangan desa, anak-anak masih berlarian, sementara para orang tua duduk bercengkerama di pinggir jalan. Yono dan Siti duduk di bangku kayu sederhana. Mereka tidak banyak bicara, tetapi keduanya tahu bahwa momen itu akan selalu mereka ingat. Aku tidak tahu nanti setelah lulus kita akan seperti apa, kata Yono pelan. Tapi Ramadan tahun ini, aku senang bisa sering bicara denganmu. Siti tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit yang mulai gelap, lalu berkata pelan, aku juga. Tidak ada janji besar, tidak ada kata cinta yang diucapkan keras-keras. Namun di dalam kesederhanaan desa kecil itu, dua remaja sedang menyimpan kenangan yang kelak, bertahun-tahun kemudian, akan mereka ingat sebagai Ramadan paling hangat dalam masa muda mereka. Dan setiap kali suara takbir kembali terdengar di tahun-tahun berikutnya, ingatan tentang senja Lebaran 1988 di desa Karangwuni selalu muncul kembali. Tenang, sederhana, tetapi penuh rasa yang tidak pernah benar-benar hilang. Terima kasih sudah menonton.
Semoga menghibur. Sampai jumpa lagi di cerita nostalgia yang lain.